Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam lestari. Saya ucapkan selamat datang di Damfam Family. Sebelum menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di video kali ini, saya akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai alam, menjadikan alam sebagai sahabat kita. Tentu kita tahu, hutan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir di dunia, hutan memberikan sumbangsi besar dalam pemenuhan oksigen yang sangat diperlukan manusia dalam bernapas. Tidak hanya manusia, tumbuhan membutuhkan oksigen untuk berfotosintesis, dan hewan juga membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sangat pantas bila hutan sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sebagaimana kita tahu, paru-paru di dalam tubuh kita merupakan salah satu organ penting. Tanpa paru-paru, sudah pasti kita akan kesulitan bernapas. Tanpa bernapas, sudah tentu kita tidak bisa hidup. Begitu pentingnya paru-paru dalam tubuh kita, maka hutan pun begitu penting dalam kehidupan kita. Masih banyak manfaat hutan bagi keberlangsungan makhluk hidup yang mendiami bumi ini. Selain sumber oksigen, hutan juga menjadi sumber bagi banyak flora dan fauna, beraneka ragam dan jenisnya. Tanpa hutan, banyak flora dan fauna tidak bisa bertahan hidup karena habitat mereka memang di hutan. Tidak jarang, satwa hutan kemudian turun ke perkampungan karena hutan sebagai rumah mereka telah habis tak tersisa. Keberadaan hutan juga sangat penting untuk tempat pengikat resapan air, sehingga tidak terjadi banjir ketika curah hujan sedang tinggi. Kita tahu, banjir menjadi masalah besar dan rutin yang dihadapi sebagian besar masyarakat Indonesia. Banjir menjadi momok mengerikan setiap kali musim hujan tiba. Bertahun-tahun pemerintah kelingkungan menghadapi masalah ini. Tak hanya banjir, hutan gundul kemudian tidak mampu mengikat tanah, sehingga di beberapa daerah sering terjadi longsor. Walau tahun berganti, masalah ini masih terus terjadi, seakan sudah menjadi tradisi saja. Kota-kota besar di Indonesia menjadi sasaran empuk kedatangan banjir, dan warga pun sudah bersiap-siap untuk menerima kedatangan tamu tak diundang ini. Seharusnya Indonesia menyandang salah satu negara pemilik hutan terbesar di dunia, terhindar dari bencana banjir. Tapi sayangnya, hutan kita kini tak cukup mampu menahan resapan air, sehingga mengakibatkan banjir. Kurangnya lahan untuk penanaman pohon menjadi salah satu penyebabnya. Manusia yang dianugerahi akal dan pikiran dari sang pemilik kehidupan sering tidak menyadari pentingnya keberadaan hutan dan sengaja merusaknya demi kepentingan pribadi dan keserakahan duniawi. Bahkan, manusia sering lupa akan keberadaan hutan. Bukan hanya untuk kehidupan sekarang, anak cucu sebagai generasi penerus juga membutuhkan hutan. Hutan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sangat disadari penuh oleh segenap masyarakat, bahkan masyarakat luar negeri. Namun sayang, kesadaran tersebut sering disalahgunakan untuk menguasai kekayaan alam secara sepihak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan warga di sekitar hutan sering tidak menyadari bahwa pembukaan lahan baru untuk perkebunan warga sering tak terkendali dan menguras luas hutan yang ada. Kekayaan alam di dalam hutan seperti kayu sering dibabat habis oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan tidak mendapat izin resmi dari pemerintah setempat. Pembabakan liar ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tapi Indonesia masih sering kecolongan akan kasus illegal logging ini. Hutan Indonesia milik kita dan kitalah yang harus menjaganya. Siapa lagi kalau bukan kita? Maka tidak hanya pemerintah yang wajib menjaga hutan kita dari tangan-tangan jahil. Setiap warga negara yang hidup di bumi yang sama sudah sepatutnya bersama menjaga hutan kita demi keberlangsungan hidup dan masa depan bangsa. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hutan mulai dari hal-hal kecil para pendaki yang menyusuri hutan-hutan, peraturan ketat dari pengelola hutan di pegunungan untuk mewajibkan para pendaki membawa sampah sebanyak mungkin ketika mereka turun dari gunung,
yang keluar dari hutan. Kesadaran dari setiap pendaki juga sangat penting. Hal ini untuk menjaga kebersihan hutan kita. Aturan dan pengawasan untuk melakukan penebangan hutan harus diperketat. Sistem tebang pilih menjadi solusi terbaik untuk menjaga hutan tetap mempunyai pohon. Pihak yang mendapat izin resmi untuk menebang pohon sebaiknya hanya menebang pohon yang sudah tua dan meninggalkan pohon muda tetap hidup. Kemudian untuk menjaga kelestarian hutan, reboisasi setelah penebangan pohon harus digalakkan. Penjagaan dan pengawasan terhadap luas hutan menjadi penting agar luas hutan tidak terus tergerus. Pembakaran hutan dengan sengaja menjadi isu hangat saat ini. Tidak ada pihak yang mengaku dan akibatnya hutan Indonesia semakin terus berkurang. Salah satunya yang baru-baru terjadi di tanah Kalimantan. Seharusnya ini tidak terjadi kalau pengawasan ketat dilakukan. Tata kota yang baik adalah ketika masih disediakan ruang hijau di dalamnya. Hutan kota sangat membantu peresapan air di sekitar daerah perkotaan, memperbanyak lahan hijau di sekitar daerah perkotaan, juga akan memberikan hawa sejuk dan mengurangi pemanasan global. Masing-masing warga juga berhak dan wajib menanam pohon, atau setidaknya menjaga pohon yang sudah ada, tidak ditebang habis dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pengenalan hutan sejak usia dini bagi anak-anak juga layak dilakukan. Mengajari anak mencintai hutan sejak dini, maka anak ketika dewasa akan lebih paham manfaat hutan dan menjaga kelestarian hutan. Hutan juga menjadi tempat bermain bagi anak sambil mengenalkan mereka akan begitu banyak makhluk hidup yang bergantung kepada hutan dan mengajari mereka untuk menanam pohon. Akhlak yang baik ini ditanamkan sejak kecil sehingga dewasa kelak menjadi warga negara yang mencintai alam. Bila pemerintah dan masyarakat secara bersama dan serentak menjaga hutan, maka hutan yang asri dan mampu berfungsi dengan baik tidak akan sulit kita dapatkan. Selama ada harapan, tentu kesempatan itu masih ada. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, jaga hutan agar tetap lestari, jaga hutan kita untuk anak cucu kelak. Cukup sekian video kali ini, jika bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.